Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Fazril Derajat Apriansyah, atau agar lebih akrab teman-teman bisa panggil saya dengan panggilan Fazril. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, senang sekali saya bisa berdiri di sini hari ini untuk berbagi sedikit pandangan saya tentang hal yang mungkin sudah sering kita dengar ya, yaitu tentang artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI. Nah, teman-teman pernah nggak nih kayak ngerasa agak takut kalau dengar berita soal AI? Kayak ngerasa, wah nanti pekerjaan manusia bakal diganti dengan robot nih. Atau mungkin ngerasa kayak ChatGPT aja udah bisa nulis makalah, terus kita ini buat apa? Kayak gitu. Dan jujur, saya juga sempat berpikir seperti itu. Tapi setelah saya pelajari lebih jauh, ternyata masalahnya bukan tentang AI mau menggantikan manusia, tapi tentang bagaimana manusia bisa beradaptasi dengan AI. Dan hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat AI bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang. Peluang buat kita jadi manusia yang lebih kreatif, lebih berpikir kritis, dan juga lebih bermakna di tengah kemajuan teknologi ini. Dan teman-teman nih, dunia ini kan sedang berubah dengan sangat cepat ya. Karena menurut laporan dari World Economic Forum tahun 2023, sekitar 85 juta pekerjaan itu bisa digantikan oleh otomatisasi dan juga AI pada tahun 2025 ini. Tapi jangan panik dulu nih teman-teman, karena di saat yang bersamaan, 97 juta pekerjaan baru juga akan muncul karena adanya transformasi dari teknologi ini juga. Jadi artinya bukan manusia yang digantikan, tapi cara kerja kita yang berubah nih teman-teman. Nah, McKinsey Global Institute atau yang disebut juga MGI juga memperkirakan bahwa pada tahun 2030 nanti, sekitar 30% jam kerja di seluruh dunia bisa diotomatisasi. Tapi, kabar baiknya adalah pekerjaan yang melibatkan kreativitas, pengambilan keputusan, dan empati justru akan semakin dibutuhkan nih teman-teman. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa AI itu bisa meniru kecerdasan manusia, tapi belum bisa meniru hati manusia. Dan kalau kita lihat dari data LinkedIn Learning Report tahun 2024, keterampilan yang paling dicari di era AI itu bukan sekedar coding atau data science, tapi malah soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan juga kemampuan untuk beradaptasi. Karena seberapa canggih pun mesin, dia tetap butuh manusia yang bisa berpikir, berempati, dan memutuskan arah dengan benar nih teman-teman. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan supaya tetap relevan di era AI ini? Dan kalau dari saya pribadi, saya punya 3 hal sederhana nih yang mungkin bisa teman-teman dan kita semua praktekkan di dunia kerja maupun di saat kita belajar, kayak gitu. Yang pertama, kita perlu belajar untuk beradaptasi, bukan berkompetisi. Karena AI itu bukan musuh kita, teman-teman. Kalau kita tahu cara memanfaatkannya, AI justru bisa jadi asisten yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, asah kemampuan yang nggak bisa digantikan oleh mesin, teman-teman. Misalnya empati, kreativitas, dan kemampuan komunikasi. Karena mesin bisa memproses data, tapi hanya manusia yang bisa memahami maknanya. Dan ketiga, gunakanlah AI secara etis dan bertanggung jawab ya teman-teman. Karena sebagai mahasiswa nih, kita mungkin sering pakai AI untuk bantu nulis ataupun riset. Ya itu pun nggak salah. Karena ya itu yang kita perlukan. Asal kita tetap tahu batasnya. Gunakan AI sebagai alat bantu bukan sebagai pengganti untuk berpikir kritis ya teman-teman. Nah, sebagai penutup ya teman-teman, saya ingin mengungkapkan beberapa kata-kata nih. AI itu bisa menulis, menggambar, bahkan berpikir kritis lebih cepat dari kita. Tapi ada satu hal yang gak akan pernah bisa digantikan oleh AI, yaitu kemanusiaan. AI bisa menghasilkan jawaban, tapi hanya manusia yang bisa memberikan makna. AI bisa menciptakan ide, tapi hanya manusia yang bisa menyentuh hati dengan ide-ide tersebut. Jadi, tugas kita di era ini bukan untuk menjadi seperti mesin, tapi untuk menjadi manusia yang lebih manusia lagi. Berpikir dengan akal dan bertindak dengan hati. Satu pesan terakhir saya untuk kita semua sebagai penutup, semoga kita semua bisa menjadi generasi yang tidak kalah oleh teknologi, tapi justru tumbuh dan bersinar bersamanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.